mencari nafkah, tapi bisa juga harus membawa anak. Masya Allah, sehat-sehat kamu ya nak. Ayo, ayo. Dan Islam menghalalkan transaksi jual beli ataupun perdagangan. Tapi Islam mengharamkan yang namanya riba. Saya nggak bisa berkata-kata, air mata saya langsung turun gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menelusuri jejak Al-Quran, melangkahkan kaki saya di kota tempat Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Saudaraku, kota Mekah tidak pernah sepi. Banyak sekali umat muslim dari seluruh dunia datang ke kota ini untuk beribadah. Selain mengunjungi Masjidil Haram, kita bisa lihat banyak sekali orang-orang yang lalu lalang sekedar untuk menikmati suasana kota yang begitu indah. Saudaraku, konsep rezeki banyak dibahas dalam Al-Quran. Berbagai macam pintu rezeki Allah buka untuk umat manusia, salah satunya dengan berdagang. Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan Baihaqi menyatakan salah satu pekerjaan yang dianjurkan untuk dilakukan umatnya adalah berdagang. Sesungguhnya sebaik-baiknya usaha adalah usaha berdagang. Saudaraku, Masya Allah, sekarang saya sedang berada di Pasar Kambing KM10. Ini adalah pasar kambing terbesar yang ada di kota Mekah. Masya Allah, kambingnya banyak banget. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? Alhamdulillah. Alhamdulillah. كيف حالك؟ Ya, kaifa hal? What's your name? What's your name? بلال. Bilal. My name is Andrian. Ada beberapa sifat Rasulullah yang bisa kita tiru saat berdagang, yaitu bersikap jujur, menjual barang dengan kualitas bagus, mengambil keuntungan sewajarnya, dan tidak mudah putus asa. Apalagi, Allah sudah menjanjikan nikmat dan rahmat bagi hambanya yang terus berusaha. Seperti yang tertuang dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 87. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah kaum yang kafir. Saudaraku, di pasar ini hanya menjual kambing dan juga unta saja. Pasar Anam di kawasan Kilo Asyaro atau kilometer 10 di Kakiyah, Makkah ini merupakan salah satu pasar kambing terbesar di Arab Saudi. Di sini ada ratusan kios penjualan kambing yang bisa disambangi jemaah. Wow, saya baru pertama kali ini melihat mobil sebesar ini dan isinya kambing semua. Ini bisa berapa ya? Bisa 200 kayaknya sih. Nih, ini yang bawah padahal kosong ya. Ini bisa segini, mungkin bisa 50-100. Banyak banget. Sebagai pasar kambing terbesar, pasokan kambing pun tidak hanya berasal dari Saudi Arabia. Salah satu pemasok kambing terbesar adalah negara Sudan. Kambing-kambing ini baru saja menempuh perjalanan 1 hari penuh, berangkat dari Sudan kemarin dengan menggunakan kapal laut. Nah, lihat nih ya. Ini cara dikeluarin kambingnya tuh kayak gini. Dari mobil yang besar ini tuh kayak semacam ada besi untuk turun kambing. Bisa dilihat tuh ya, turun semuanya. Masya Allah sekarang.
transaksi jual beli kambing di pasar ini sangat besar. Pada hari-hari biasa, kambing yang terjual bisa mencapai 2.000 ekor per hari. Bisa dibayangkan saat musim haji tiba, berapa puluh ribu kambing terjual di sini. Pasar merupakan salah satu pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sini termasuk ini, brother-brother saya ini, mereka adalah pedagang yang ada di sini sehingga akhirnya adanya transaksi jual beli yang bisa bermanfaat dan juga menguntungkan untuk mereka. Masya Allah. Andrian from Indonesia. Mia Allah. Masya Allah. Banyak rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Rezeki bukan hanya sebatas materi. Kenikmatan lain seperti kesehatan, kebahagiaan, ataupun keharmonisan rumah tangga, ilmu yang kita dapatkan, dan juga teman-teman baik nan soleh-soleha juga merupakan rezeki yang patut kita syukuri. Karena rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan Maha Pemberi dan Maha Kaya. Masya Allah, saudaraku, di dalam Al-Quran sendiri ada beberapa ayat membahas tentang rezeki. Salah satunya adalah surat Al-Baqarah ayat 254, di mana Allah berfirman, "Wahai hamba-hambaku yang beriman, infakkanlah sedikit rezeki yang telah kuberikan kepadamu sebelum hari kiamat datang." Melihat pasar kambing sebesar ini merupakan pengalaman baru bagi saya. Can I try? Ayo, turun. Come on. Masya Allah. Wow, seru banget nurunin kambing dari mobil sebesar ini. Masya Allah, thank you so much. Thank you so much. Para pedagang yang umumnya berasal dari negara-negara Afrika seperti Sudan, Mesir, dan negara Asia Tengah seperti Pakistan ini juga sangat ramah. Wow, di sini semua orang ramah-ramah banget. Tadi saya keliling semuanya disapa. Masya Allah, thank you so much. Saudaraku, jadi sekarang ini makin sore tapi pasar makin ramai ya. Nah, lokasi pasar sendiri itu memang tidak terlalu jauh dari Masjidil Haram. Hanya sekitar 25 sampai 30 menit aja. Setelah melihat lebih dekat pasar kambing, kurang lengkap kalau tidak menikmati kulinernya. Bertolak ke Madinah, terdapat kuliner kambing yang sangat terkenal. Lebih-lebih untuk jamaah dari Indonesia. Ini merupakan kuliner yang wajib diburu ketika ke Tanah Suci. Nah, saudaraku, ada yang berbeda nih cara masak nasi masbinya sendiri. Lihat deh, ini unik banget. Kalau biasanya kan kalau memanggang atau membakar itu cuma butuh batu bara aja, tapi ini ada semacam batu-batunya di atasnya lagi. Oh ya, ngomongin soal restoran ini tuh salah satu yang paling populer di kota Madinah. Dan nasi masbi sendiri itu adalah makanan tradisional khas dari kota Madinah. Jadi wajib banget untuk saya coba. Cara masak yang unik dan cita rasa yang masuk dengan lidah orang Indonesia membuat kuliner masbi selalu ramai kunjungi jamaah tanah air. Nah, kalau di sini tuh nggak pakai minyak, tapi pakai lemak ini ya, dioles-olesin ke batu dulu. Semuanya. Udah, setelah diolesin, apinya langsung naik ke atas batunya. It's very hot, sir. Dalam Islam, memakan makanan yang baik itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam surat Al-Mulk ayat 15. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka, jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Ayat ini menerangkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia tak terhingga. Manusia bisa memanfaatkan alam untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Proses memasak masbi cukup panjang. Setelah dimasak langsung dengan batu, daging kemudian dimasak lagi menggunakan aluminium foil. Hal ini untuk membuat daging bisa matang merata dan sempurna. Setelah tadi dibakar di sana, dibuka, terus kemudian dikasih beberapa nih, dikasih cabai juga, terus dikasih bawang, dikasih apa lagi? Oh, oke. Sudah, di wrapping lagi, ditutup lagi. Oke, di double wrapping ini biar aman yang pasti. Oke. Oke.
Oke, it's very fast. Oh, masih ada step selanjutnya, ternyata ditaruh lagi di sana. Wow, ini long proses ya, ini prosesnya panjang juga. Islam juga menerangkan, makan dan minum itu tidak hanya untuk sekedar bertahan hidup, namun juga menjadi sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memakan makanan halal, makanan baik, memakan sesuai dengan kebutuhan dan tidak menghambur-hamburkan makanan merupakan perkara yang bisa mendatangkan keberkahan. Saudaraku, rezeki yang datang dari Allah itu bentuknya berbagai macam. Salah satunya ini, bisa makan enak merupakan sebuah rezeki yang harus kita syukuri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau tadi kan saya udah mencoba membuat ini ya, walaupun panas-panasan nggak apa-apa. Ini hasilnya, Masya Allah. Namanya adalah masdi. Ini daging kambing, kalau ini daging ayam. Nah, kalau ini adalah nasi biryani. Yuk kita makan, atau nasi mandi ya, orang sini bilangnya. Beda kalau makan ini dicocol pakai madu, dan ini madu dari Yaman, beda. Juicy, campur manis, pas banget. Selain itu ada ini nih, itu dari apa Pak Ustadz? Dari bawang putih ya, bawang putih namanya tahinah ya. Oke, saya baru pertama kali coba nih, jadi saya pengen. Saudaraku, kapankah kita bisa makan dengan nikmat? Pertama, saat kita makan dengan rasa yang enak. Dan yang kedua, saat kita bisa makan dengan situasi dan suasana yang nyaman. Saudaraku, alhamdulillah habis makan udah kenyang. Ini yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW, makan bareng-bareng. Dan tadi saya juga makan pakai tangan. Masya Allah nih, jadi berkah juga. Alhamdulillah. Ataupun di Indonesia. Saudaraku, terlihat burung-burung merpati ini tidak jauh berbeda dengan burung merpati pada umumnya. Namun, jika diperhatikan lebih jelas, terdapat sedikit perbedaan. Warnanya unik dengan bulu yang dihiasi 2 garis melintang seperti pangkat yang dimiliki seorang perwira. Menurut riwayat, merpati Mekah masih memiliki kaitan dengan sejarah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kala itu, Rasulullah bersembunyi di Gua Sur untuk menghindari kejaran kaum kafir Quraisy. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepasang burung merpati sengaja bertelur di pintu gua bersama dengan laba-laba yang membuat sarangnya. Karena melihat pintu gua yang tertutup jaring laba-laba dan terdapat sarang burung merpati, kaum Quraisy mengira gua itu kosong. Pada saat itu, Rasulullah dan Abu Bakar pun berhasil lolos dari kejaran kaum Quraisy. Ayo makan yang banyak. Makan yang banyak, makan. Berbicara soal burung, Al-Quran pun mengabadikan hewan ini, salah satunya dalam surat An-Nur ayat 41. Tidakkah engkau, Muhammad, tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Tafsir surah An-Nur ayat 41 berbicara mengenai anjuran untuk selalu bertafakur,
memikirkan segala yang ada di sekeliling kita. Hal itu tidak lain agar manusia sadar bahwa hanya Allah yang bisa mengatur segalanya. Sama seperti manusia, burung-burung serta hewan lain pun juga bertasbih menyebut nama Allah. Namun dengan cara mereka sendiri yang tidak kita ketahui. Allahu a'lam bishawab. Saudaraku, Allah berfirman dalam surat Hud ayat 6 di mana semua makhluk hidup yang ada di bumi sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kota Mekah, di mana banyak terdapat burung di situ, juga kita temukan pedagang makanan burung. Where are you from? You from here or no? No, me, I'm from Uganda. From Uganda. Okay, you stay in Makkah also? Yeah, stay in Uganda. Okay, Masya Allah. Maryam, wanita asal Uganda ini salah satunya. Ia menjadi penjual pakan burung di kota Mekah sejak 5 tahun yang lalu. Nah, saudaraku, jadi ibu ini Masya Allah ya, bekerja sambil menggendong anak. This is your baby? Hi, what's your name? What's your name? What is... Hi Nabil, how are you? How are you? Masya Allah, inilah perjuangan seorang ibu bekerja, mencari nafkah, tapi bisa juga harus membawa anak. Masya Allah, sehat-sehat kamu ya. Dengan membawa anaknya yang masih balita, Maryam berjuang mencari rezeki untuk keluarga. Masya Allah, saudaraku, ketemu keponakan baru nih, cantik banget, Masya Allah. Nah, Dik ini tadi kerja bareng ibunya, penjual makan untuk burung sendiri digendong di belakang, ya Allah. Perjuangan orang tua, ibu kita, ibu dari adik ini untuk mencari nafkah setiap hari di kota Mekah. Jadi ibunya sendiri tuh udah 5 tahun nggak pulang ke Uganda, jadi memang untuk mencari nafkah mungkin ya lebih gampang di sini dibanding di negaranya. Kita doain aja semoga nanti adiknya kalau udah besar kamu bisa membanggakan orang tua kamu ya. Ya, iya jadi anak pinter ya, anak soleha. Masya Allah. Kejar-kejaran dengan petugas kepolisian menjadi hal yang sering terjadi ketika menjual pakan burung. You have to like to run, but you just come back again. Sini, mama. Oh, God bless you. Hopefully Allah always give you the best, healthy. Masya Allah. Jadi sedih ya, perjuangan seorang ibu mengasuh anaknya, membesarkan anaknya sendirian, sudah 5 tahun di negara yang dimana bukan tempat tinggal negara beliau. Dia bilang tadi, kalau ada polisi langsung pergi, terus kemudian datang lagi. Saya nggak tega melihatnya. Semoga ibu ini diberikan banyak keberkahan, adiknya juga menjadi anak yang soleha dan juga bisa membanggakan. Tak hanya Maryam, para pedagang pakan burung ini umumnya juga berasal dari negara-negara Afrika. Where are you from? From Nigeria. Nigeria. In Indonesia we call it Nigeria. Nigeria. How long you've been here? At least 4 years. 4 years. And you stay in Makkah? 10. Okay. How many income per day? Per day, 50, 60. Para pedagang ini menjual pakan burung kepada orang-orang yang melintas. Nah, saudaraku, tadi saya melihat para pedagang kan menjajakan dagangannya atau makanan burung ini ke pinggir jalan. Tadi banyak sekali mobil-mobil yang berhenti. Nah, para pengguna mobil sendiri itu beli ke para pedagang, tapi mereka tidak bisa berhenti atau memberikan makan. Jadi langsung diberikan ke pedagangnya untuk memberikan langsung kepada burung-burungnya. Masya Allah, inilah bentuk apa ya, sedekah kepada burung. Semoga semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Burung merpati yang ada di kota Mekah terlihat gemuk-gemuk karena banyak dari para pengguna jalan yang memberikan sedekah dengan cara memberi makan ke burung. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 6, Allah akan memberikan rezeki kepada semua makhluk hidup tanpa terkecuali. Dan seperti burung merpati ini, rezeki dari Allah berlaku kepada semua makhluk hidupnya tanpa kecuali. Masya Allah, saudaraku, di sini saya melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki bukan hanya untuk manusia, tapi juga kepada hewan-hewan atau burung yang ada di sini.
Bisa dilihat tadi para pedagang mendapatkan uang atau rezeki dari para pembeli. Hewan-hewan yang ada di sini juga mendapatkan makanan, hingga para pembeli atau pengendara yang membeli makanan juga mendapatkan pahala, insya Allah. Sesuai dengan surat Yunus ayat 61, Allah mengetahui apapun yang ada di bumi dan ada di langit karena semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tapi kita harus tetap berusaha, Masya Allah. Saya nggak bisa berkata-kata, air mata saya langsung turun gitu aja. Mengingat Nabi kita baginda Muhammad